Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas 109. Saya bernomor absen 22. Di sini saya ingin membuat video tentang pembahasan bab 2 yang berjudul Menggapai Keimanan Hakiki melalui Syu'ab al-Iman. Tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, menyebutkan makna Syu'ab al-Iman, dalil, macam-macam cabang iman dan manfaatnya. Yang kedua, mempresentasikan pemahaman tentang Syu'ab al-Iman atau cabang-cabang iman, dan membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dalam pemahaman tentang Syu'ab al-Iman. Bahasan kali ini yaitu yang pertama, rukun iman, yang kedua, Syu'ab al-Iman, yang ketiga, tanda-tanda orang yang beriman dan hikmahnya dalam keimanan. Semua manusia terlahir dengan membawa keyakinan tentang adanya Zat Maha Kuasa. Keyakinan tersebutlah yang kita kenal dengan iman. Semenjak manusia masih di alam rahim, ketika roh telah ditiupkan ke janin, Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini, atau agar kamu tidak mengatakannya, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan?" Perjanjian tersebut disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Inti dari pengambilan perjanjian tersebut adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu rukun iman. Pengertian iman. Iman secara bahasa adalah percaya. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Kata iman mempunyai arti tasdik, yang maknanya membenarkan atau mempercayai, yang merupakan lawan dari kata al-kufr. Iman secara istilah artinya adalah keyakinan yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman juga berarti pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa adanya sedikit pun keraguan tentang ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikut. Berikut adalah penggalan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dan berikut adalah artinya. Para ulama tafsir juga mempunyai pendapat yang beragam tentang pengertian iman, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Nawawi Al-Jawi berkata, iman adalah percaya dengan segenap hati mereka. Yang kedua, Al-Baidhawi yang berkata, iman merupakan ungkapan tentang membenarkan sesuatu. Kata iman diambil dari kata al-am, orang yang membenarkan sesuatu. Dia akan mengamankan hal yang diyakini kebenarannya tersebut dari pendustaan dan ketidakcocokan atau perbedaan. Yang ketiga yaitu M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa iman yang benar akan melahirkan aktivitas yang benar sekaligus kekuatan yang menghadapi tantangan, bukan kelemahan, yang melahirkan angan-angan dan mengantarkan kepada keinginan terjadinya sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam raya, atau yang bertentangan dengan akal sehat dan hakikat ilmiah. Yang keempat yaitu Ibnu Katsir yang menyampaikan bahwa iman adalah membenarkan ucapan dengan perbuatan, melakukan sholat dan menunaikan zakat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat. Jadi kesimpulannya yaitu seorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya.
Pada intinya, iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam amal perbuatan. Memahami rukun iman. Rukun iman terdiri dari dua kata, yaitu rukun yang berarti pilar dan iman yang berarti percaya. Jadi rukun iman adalah pilar yang menyangga iman seorang muslim. Para ulama menyimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Keenam rukun iman itu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk ataupun qada dan qadar. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terwujud dalam 4 hal, yaitu mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimani asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat. Ada beberapa yang membedakan malaikat dengan manusia, yaitu malaikat bukanlah laki-laki maupun perempuan. Malaikat tidaklah makan dan minum, malaikat tidaklah tidur, malaikat tidak menikah, dan malaikat tidak memiliki nafsu, serta malaikat merupakan makhluk yang mulia. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril pada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hambanya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu yang pertama kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang keempat yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Adapun perbedaan Nabi dengan Rasul-Rasul, yang pertama, Nabi belum tentu Rasul, sedangkan seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi. Jumlah keseluruhan Nabi menurut riwayat adalah 124.000, sementara para Rasul keseluruhannya berjumlah 313. Dari sekian banyaknya Nabi dan Rasul, yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir berarti meyakini hari kiamat yang pasti terjadi. Peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya. Peristiwa ini terjadi dalam 2 fase, yaitu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, dan kiamat kubro, yang berarti kiamat besar. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir. Qada yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada menentukannya, baik berupa penciptaannya, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar artinya sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menerimanya dengan lapang dada. Semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Lalu yang kedua yaitu syu'ab al-iman.
Pengertian syu'ab al-iman. Syu'ab al-iman tersusun dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata syu'ab merupakan bentuk jamak dari syu'batun yang artinya potongan, cabang, atau bagian. Adapun kata iman yang berarti percaya. Jadi syu'ab al-iman artinya cabang-cabang iman. Iman memiliki cabang sebanyak 77. Setiap cabang berupa amal perbuatan yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh setiap orang yang beriman. Jika 77 amal perbuatan tersebut ada yang ditinggalkan, berkuranglah ketebalan iman seseorang tersebut untuk mencapai nikmatnya. Hakikat iman kita harus melaksanakan 77 amal perbuatan yang termasuk cabang-cabang iman tersebut. Hadis tentang syu'ab al-iman. Iman memiliki banyak cabang. Cabang-cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Adapun cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri atau penghalang yang mengganggu dari jalan. Malu juga merupakan cabang iman. Dalam kitab Qawmi Al-Tugyan ala Manzumati Syu'ab al-Iman karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dijelaskan terperinci terkait 77 cabang iman tersebut. Adapun hadis yang menjelaskan tentang adanya cabang-cabang iman diantaranya seperti berikut. Berikut adalah hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang adanya cabang-cabang iman. Dan berikut adalah artinya. Menurut Al-Qazzaz, kata bid'un yang artinya bilangan antara 3 sampai 9. Pendapat tersebut banyak disepakati oleh para ahli tafsir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah Quran surat Yusuf ayat 42. Lalu berikut adalah artinya. Arti kata syu'batun adalah potongan, tetapi yang dimaksud di sini adalah cabang-cabang atau bagian. Selanjutnya disebutkan bahwa malu merupakan cabang iman. Secara bahasa, al-haya berarti perubahan pada diri sendiri karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Adapun istilah malu yaitu perangai yang mendorong untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah untuk memberikan suatu hak kepada pemiliknya. Malu adalah bagian dari iman karena malu dapat menjadi salah satu penyebab jika ada seorang yang mengatakan, "Wahai Tuhan, aku malu untuk mengucapkan kebenaran," atau mengatakan, "Aku malu untuk melakukan perbuatan baik," karena seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu, macam-macam syu'ab al-iman. Ibnu Iyad pernah berpendapat bahwa ulama telah berusaha untuk menentukan cabang-cabang iman dengan ijtihad karena menentukan hukumnya sangatlah sulit dilakukan. Namun tidak berarti keimanan seorang akan cacat bila tidak mampu menentukan batasan tersebut secara terperinci. Beberapa kitab tentang syu'ab al-iman yang ditulis oleh para ahli hadis. Yang pertama, kitab Syu'ab al-Iman karya Imam Baihaqi radhiyallahu an. Yang kedua, kitab Rawaid al-Minhaj karya Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an. Yang ketiga, kitab Syu'ab al-Iman karya Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an. Yang keempat, kitab Wasfu al-Iman wa Syu'uhu karya Imam Abu Hatim radhiyallahu an. Para hadis menjelaskan tentang cabang-cabang iman, mengelompokkan cabang-cabang iman menjadi kelompok amal yang terkait dengan hati, terkait dengan lisan, dan terkait dengan anggota badan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut. Berikut adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Dan berikut adalah artinya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa keimanan menyangkut 3 ranah, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Yang pertama, syu'ab al-iman yang berkaitan dengan hati.
Iman adalah keyakinan atau kepercayaan yang melekat di dalam hati setiap manusia. Iman muncul dari hati yang tulus. Ketulusan tersebut ditunjukkan dengan diucapkan secara lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Keimanan akan memengaruhi tujuan hidup, sikap hidup, dan semua perilaku dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Dan berikut adalah artinya. Hati yang penuh dengan iman akan memengaruhi perilaku seseorang. Manusia tidak hanya terkontrol dengan pikiran dan akal sehat saja, tetapi ada hati nurani yang memengaruhinya juga. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang melalui hati seorang yang penuh dengan keimanan, dan ia tidak akan jauh dari syariat Islam, dan perilakunya akan sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Iman merupakan kebutuhan kita. Kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan iman kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syu'ab al-iman yang berkaitan dengan hati terdiri atas 30 cabang iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk atau qada dan qadar. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, ikhlas, tidak riya, dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-18, mensyukuri nikmat. Ke-19, menunaikan amanah. Ke-20, bersabar. Ke-21, tawadu dan menghormati yang lebih tua. Ke-21, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ke-22, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-24, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Ke-26, tidak dengki dan iri hati. 27, rasa malu. 28, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. 30 cabang tersebut harus kita laksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mencapai kesempurnaan dan merasakan nikmatnya iman. Yang kedua yaitu syu'ab al-iman yang berkaitan dengan lisan. Allah memerintahkan kita agar senantiasa menjaga lisan. Lisan digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman menggunakan lisannya dengan baik. Pada saat berbicara, ia memperhatikan sasaran pembicaraan serta memilih sasaran yang tepat. Lisan adalah media komunikasi yang menjembatani antara manusia sehingga mampu memahami maksud yang disampaikan. Lisan juga harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3. Dan berikut adalah artinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan lisan. Yang pertama,
memiliki keterkaitan langsung dengan keimanan yang merupakan dasar paling penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, keberadaan lisan dan perilaku harus selaras agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keharusan untuk mengambil sikap diam ketika pembicaraan tidak memuat kebenaran. Yang keempat, bertanya kepada hati nurani dan memilih harta yang tepat serta sesuai sebelum bicara. Terdapat 7 cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk beristighfar. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Lalu yang ketiga yaitu syu'ab al-iman yang berkaitan dengan anggota badan. Iman merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dan sangat sulit ditebak maupun diukur. Iman juga bukan sekedar ucapan lisan, karena bisa jadi orang munafik mengatakan bahkan mengumumkan keimanannya dengan ucapan yang lantang serta dipublikasikan melalui media digital agar tersebar luas. Namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Pengaplikasian iman yang terpatri di dalam hati dan terucap melalui lisan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan anggota badan. Para ulama mengelompokkan 40 cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Yang pertama yaitu bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat, fitrah, dan memuliakan tamu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam, beriktikaf di dalam masjid, termasuk mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu. Yang kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Yang kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Yang ke-11, menutup aurat ketika sedang sholat maupun di luar sholat. Ke-12, melaksanakan kurban. Yang ke-13, mengurus perawatan jenazah. Ke-14, menunaikan dan membayar utang. Yang ke-15, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Yang ke-16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Yang ke-17, menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji. Ke-18, menunaikan hak keluarga, kerabat, serta hak hamba sahaya. 19, berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21, menjalin silaturahmi. 22, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23, menegakkan pemerintahan yang adil. 24, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25, menaati hakim atau pemerintah selama tidak melanggar syariat. 26, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27, menolong orang lain dalam kebaikan. Yang ke-28, amar ma'ruf nahi munkar. 29, menegakkan hukum Islam. Yang 30, berjihad dan mempertahankan wilayah perbatasan. Yang 31, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. Yang 32, memberikan dan membayar utang. 33, memberikan hak tetangga dan memuliakannya. 34, mencari harta dengan cara yang halal.
35. Menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. Dan yang terakhir ke-40, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, tanda-tanda orang beriman dan hikmah dari keimanan. Tanda-tanda orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Dan berikut adalah artinya. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka telah disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenikmatan di surga tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Ada 5 tanda yang dimiliki setiap orang yang beriman di dalam surat Al-Anfil ayat 2-4. Dan berikut adalah artinya. Tanda-tanda orang beriman diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bergetar hatinya saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah imannya saat dibacakan Al-Quran. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha maksimal. Yang keempat, melaksanakan sholat. Yang kelima, gemar berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, permasalahan iman dan cara memperbaikinya. Permasalahan iman merupakan permasalahan terpenting sebab iman menentukan nasibnya seorang di dunia dan di akhirat. Bertambahnya keimanan dengan melakukan kedaulatan, begitupun dengan mengurangi atau berkurangnya iman karena selalu melakukan kemaksiatan. Berikut beberapa permasalahan yang dapat menurunkan keimanan. Yang pertama, terkotori oleh maksiat. Sekecil apapun kemaksiatan akan berpengaruh terhadap kondisi hati seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan suatu dosa, niscaya akan diperoleh di hatinya suatu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Akan tetapi, jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali, tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan melihat kecil sebuah maksiat, tetapi lihatlah pada siapa maksiat itu diarahkan. Kemaksiatan akan menutup hati seorang jika dilakukan terus-menerus dan tidak bertaubat. Lalu yang kedua yaitu berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah berarti sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi boleh juga tidak dilakukan. Ada banyak hal yang termasuk dalam kategori mubah, misalnya tidur. Akan tetapi, jika tidur berlebihan termasuk menyia-nyiakan waktu. Berlebihan dalam hal yang mubah dapat mempengaruhi kondisi iman. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa pintu masuk setan yang terakhir adalah pintu ini. Yang ketiga yaitu tidak sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Bahkan manusia tidak akan mampu menghitungnya. Namun, seringkali manusia tidak menyadari dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Seringkali ketika sehat tidak digunakan untuk memperbanyak ibadah, dan ketika memiliki waktu luang tidak digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat sehingga kondisi keimanan menurun. Lalu yang keempat yaitu lalai dalam kebutuhan amal ibadah. Lalai dalam beribadah akan menurunkan kondisi keimanan
Menunda-nunda melaksanakan sholat termasuk salah satu bentuk kelalaian beribadah. Selain lalai dalam beribadah, lalai mengingat mati juga dapat menurunkan kondisi keimanan seseorang. Orang yang lalai mengingat mati akan merasa hidupnya masih lama, sehingga ia menunda-nunda untuk beribadah. Lalu yang kelima yaitu bergaul dengan teman yang buruk. Lingkungan pertemanan yang baik akan berpengaruh baik, begitu pun sebaliknya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28 yang artinya, "Oh celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak mengadikan si fulan sebagai teman setia." Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, mengira amalnya sudah cukup. Janganlah merasa bahwa amal kita sudah cukup. Bagaimana bisa kita merasakan amal kita sudah cukup? Para sahabat yang hidupnya semasa Rasulullah SAW saja merasa dirinya paling kurang amalnya. Hikmah dan manfaat iman dalam kehidupan. Iman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang tidak memiliki iman, hidupnya akan kacau, tidak terarah, dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa adanya tujuan hakiki. Iman bagaikan cahaya yang menerangi hati dan jiwa manusia. Berikut beberapa hikmah dan manfaat iman dalam kehidupan. Yang pertama, menyelamatkan manusia. Yang kedua, melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Yang ketiga, menjadikan pedoman hidup. Yang keempat, mengingatkan pada kematian. Yang kelima, menenangkan hati. Dan yang keenam, menumbuhkan perilaku terpuji. Cukup sekian pemaparan materi bab 2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.